Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Vera Andini. Di video kali ini ingin berbagi pengalaman saya menanam atau memelihara si cantik Monstera Andansoni atau janda bolong. Nah, buat teman-teman yang baru memulai juga, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Sebelum ke videonya, jangan lupa subscribe, like ya, supaya channelku terbangun. Terima kasih sebelumnya. Oke teman-teman, hari ini aku mau berbagi pengalaman lagi. Kali ini pengalamanku, pengalaman pemula dan pengalaman yang awam mengenai Monstera Andansoni. Ini adalah Monstera Andansoni saya yang saya beli beberapa bulan yang lalu. Waktu beli harganya 75.000, lalu aku tawar 50.000, dia kasih 5 daun tapi 2 daunnya terkoyak ya. Jadi waktu itu aku potong aja. Kenapa aku potong? Karena aku pengen dia cepat kembali berdaun atau berpucuk. Makanya lebih baik korbankan yang tidak baik, tapi nutrisinya supaya dia nge-boosting pertumbuhan pucuk. Jadi harus tega memang supaya lahir lagi daun baru. Jadi setiap aku beli teman-teman, tanaman apapun itu jika ada daun yang kurang bagus, mau itu busuk ya, apalagi busuk itu berarti ada masalah dengan akar, yang terkoyak lah, kering, itu aku potong supaya daun barunya muncul. Nah, begitu juga dengan si Andansoni ini. Oke, Andansoni ini aku beli 5 daun. Aku potong 2, tinggal 3 dan ukurannya. Nah, ini teman-teman, 3 daun di bawah inilah yang awal-awal aku beli. Sampai sekarang mereka belum sama sekali ada keluhan ya, masih tetap hijau. Tidak layu, tidak kering. Nah, ukurannya besar, padahal tangan saya udah besar banget. Ini ukuran daun besar. Oke. Nah, waktu itu aku pindahkan dari polybag ke dalam pot ini karena aku tidak punya media tanam yang lain. Cuman ada tanah, jadi aku pakai tanah sampai sekarang. Jadi media tanam yang dari tukang jualnya aku campur dengan tanah, lalu aku kasih sekam mentah yang tidak difermentasi, jadi benar-benar awam. Tapi alhamdulillah, walaupun begitu dia tetap hidup, ya, tetap hidup, tetap thriving. Thriving itu dia tetap merambat hidup, jadi terus saja hidup. Nah, ini dia teman-teman. Pernah ada keluhan tidak dengan cara yang seperti itu? Pernah. Namanya juga awam, pemula ya, yang tidak tahu sifat dari tanaman ini. Pasti harus belajar dulu, pasti harus ada yang trial and error, ada yang harus dikorbankan. Pernah teman-teman. Dengan media tanam dan media tanam dari si abangnya, yang bisa dibilang kalau nggak salah itu pupuk kandang, sekam bakar, tanah juga gitu kan. Aku pernah ada masalahnya bukan waktu dari si abangnya, tapi masalahnya pas aku sudah pakai tanah lagi di sini, sudah pakai pot ini. Nah, ternyata sifat tanah, betul, aku juga belajar dari para suhu ya, sifat tanah itu dia semakin kena air dia semakin memadat. Otomatis kalau memadat dia tidak poros dan dia menyimpan air jauh lebih banyak. Dan waktu itu aku siramnya tiap hari. Aduh, ternyata bener pucuk yang dinanti-nanti busuk. Tapi waktu itu aku tidak cut ya, karena aku sayang banget itu pucuk itu. Tidak aku potong, tapi tetap busuk. Nah, beberapa saat sih nggak ada masalah. Lama-lama di ujung si pangkal ininya, nah di sini membusuk dan dia langsung mati.
Otomatis aku harus potong, dan tepatnya di sini nih. Ini aku habis potong di sini, di notes yang ini. Jadi kelihatannya jomplang banget ya dari sini ke situ gitu. Seharusnya di sini ada daun. Jadi semenjak itu aku tidak banyak menyiram. Sampai saat ini aku ini baru menyiram lagi mungkin setelah 3 minggu atau mungkin sebulan lah ya. Tidak aku siram, dan dia tidak mengeluh gitu. Dia tidak merasa kehausan. Malah lucunya dia semakin banyak mengeluarkan pucuk baru. Walaupun ukuran daunnya tidak besar. Yang penting aku sih nggak ada masalah. Yang penting dia tidak busuk, tidak apa gitu. Nah dari sini dia cepat mengeluarkan yang ini. Walaupun dia masih terbilang masih kecil, belum menua daun warna hijaunya. Langsung mengeluarkan ini, dari sini langsung mengeluarkan ini. Tuh, ini pun masih muda pucuk daun ini yang ini. Dia sudah mengeluarkan lagi. Jadi menurut saya dia juga adaptable ya terhadap media tanam. Cuman kitanya yang harus menyesuaikan dengan sifat media tanam tersebut dan sifat tanaman. Ini mah teori saya karena saya mengalami sendiri. Jadi kalau ditanamnya tidak poros seperti saya, ini pakai tanah, ya mungkin menyiramnya jangan terlalu sering. Tunggu tanda. Nah, tanda nih, saya memperlakukan tanda ini untuk semua tanaman saya yang memang anti air, seperti aglonema, seperti tanaman indoor ya. Salah satunya Andansoni ini. Mungkin kalau tidak di pot mungkin dia bisa kita siram. Tapi karena ada sifatnya di pot, kita harus juga tahu sifatnya. Nah, sifatnya, ciri-cirinya kalau dia butuh air, si media tanam itu kering. Tapi harus hati-hati, bisa menipu juga, can be deceiving. Nah, caranya gini teman-teman. Ini mah cara saya ya. Teman-teman di YouTube juga yang udah pada pengalaman juga sama, ternyata pendapatnya dengan saya. Yang atas ini biasanya lebih kering tuh. Oh udah kering, ayo kita siram. Jangan dulu. Kalau saya ini tega nih, saya congkel sampai ke dasar banget, sampai ke dasar. Nah di situ bisa ketahuan teman-teman, apakah masih ada kelembaban di situ. Kalau masih ada air atau kelembaban, stop dulu, direm dulu, jangan dulu disiram. Kalau mau di misting aja. Di misting itu kayak diembun-embunin itu si daunnya biar seger. Seret pakai semprotan. Atau diciprat-cipratin aja biar dia seger aja. Karena pori-pori di daun juga dia menyerap ya. Atau mungkin bisa pakai vitamin daun. Gitu. Tapi kalau untuk menyiram, apalagi yang media tanamnya tanah seperti saya, di pot lagi, kecuali kalau di tanah ya. Di pot ini benar-benar harus jadi extra care, extra treatment, extra perhatian. Jadi cek dulu, jangan lihat atasnya pasti udah kering. Cek tuh sampai bawah. Kalau bawahnya benar-benar kering dan dia ngasih tanda. Nah, ini tanda yang kedua. Tanda yang kedua kalau dia haus, dia tuh melenoy. Dia akan melenoy, nah itu udah tanda dia udah haus. Tapi kalau ini belum nih teman-teman, melenoynya bukan begini. Ini mah karena memang keberatan dia. Berat no, karena daun yang bawahnya pun dia tidak melenoy gitu. Emang sifat si Andansoni itu begini, jadi tidak begini. Gini kan. Nah, nanti dia akan ngasih tandanya signifikan banget di mata, kelihatan banget. Jadi tanda-tanda itulah yang saya jadikan patokan kalau tanaman saya butuh minum. Baru kita siram sampai poros ya. Nah kalau di tanah kan dia nggak poros dong. Makanya diperlukan untuk penggemburan manual gitu. Jadi saya congkel sedikit, saya bawa, awas jangan merusak akar, pakai tangan. Saya tipe orang yang tidak jijian. Jadi saya congkel sama bawah, tapi setelahnya harus cuci tangan karena juga kita megang makanan lain dan sebagainya, harus masak. Jadi kita congkel supaya gembur ya. Nah, seperti itu. Ini bisa bertahan. Awalnya karena 2 daun 3 daun dia tidak merambat terlalu tinggi kan. Nah pas dia mulai udah
punya daun-daun baru. Akhirnya dia ketinggian dan dia tidak ada sandaran, akhirnya melenoy lah. Nah karena saya butuh sekali cepat, dan sekarang kalau misalnya harus beli terus itu harus membutuhkan waktu. Akhirnya saya waktu itu belanja ke pasar, saya lewatin tukang kelapa, saya minta sabut. Actually saya bukan minta ya, saya mau ganti gitu. Pak saya mau ganti tuh beli sabut kelapanya pak. Oh cuma segini adanya, ambil aja. Ya alhamdulillah, syukur alhamdulillah, rezeki si tanaman ini dan rezeki saya juga dikasih. Lalu saya cari kayu dan kawat, saya belit-belit, jadilah walaupun tidak secantik yang dijual online ya. Asalnya segini nih teman-teman, tapi karena saya lihat tingginya mulai melebihi, saya tambah lagi sampai atas. Yang atas kayaknya lebih rapi ya. Oke. Untuk pemupukan aku pakai NPK aja. Iya, sama dengan Aglo ya. Aku pakai NPK. Ini juga sama, semua tanamanku yang berdaun itu aku pakai NPK. Ya. Kalau aku lagi nyiram si Aglonema pakai Gandasil D, itu juga aku kasih untuk mereka yang lain. Sama seperti ini juga aku kasih Gandasil D untuk daun. Ya, alhamdulillah. Nah, sebentar lagi kita akan misting ya teman-teman. Setelah misting biasanya saya taruh masih tetap di luar biar kena matahari sedikit. Sebelum benar-benar siang saya sudah taruh lagi ke dalam rumah. Ya begitu. Mudah-mudahan tetap hidup ya. Nih. Alhamdulillah. Oke teman-teman, mudah-mudahan pengalaman saya pengalaman saya tentang si Andan Sony ini bisa ada manfaatnya untuk teman-teman yang baru memulai, karena nggak ada kata terlambat. Oh boomingnya udah duluan tuh. Oh saya juga toh terlambat ini, bisa orang lain sudah punya yang hebat-hebat, saya mah baru punya ini. Jadi tidak ada kata terlambat. Yang baru punya Andan Sony atau janda bolong jenis apapun, jika kondisinya sama dengan saya, tempat tinggal dengan curah hujan tinggi dan kelembaban tinggi, lalu ditanamnya di tanah, di pot pula ya. Caranya mungkin seperti itu ya. Saya simpan ini indoor di dalam rumah. Oh ya, kalau kalian menyimpan indoor, ada salah satu faktor lagi yang harus diperhatikan, yaitu pergantian udara. Jadi sirkulasi udara harus baik sekali ya. Ini saya jadi sirkulasi udara dari dalam dan dari luar, jadi ada dua ya. Jadi sirkulasinya teman-teman harus bagus ya. Kalau nggak di teras aja, di teras yang ternaungi gitu kan. Oke teman-teman, demikianlah share saya tentang pengalaman saya menanam Monstera Andansoni atau jabol. Ya, semoga bermanfaat untuk teman-teman ya. Jangan lupa subscribe, like, juga komen ya kalau misalnya saya ilmunya kurang dan teman-teman mau share pengalaman juga, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.